Selamat hari Minggu, Shalom. Mungkin kita pernah mendengar satu kata-kata, dia bilang begini: memenuhi kehendak sendiri lebih mudah daripada memenuhi kehendak orang lain. Atau biasa dalam bahasa Kupang potong bilang, ikut potong mau sendiri lebih enak daripada ikut orang lain mau. Dengan alasan bahwa saat ikut potong mau sendiri, potong sendiri tahu potong kemampuan sejauh apa. Dan kalau ikut potong mau sendiri, tentu terlebih sebelum potong mengambil sebuah keputusan, terlebih dahulu potong mempertimbangkan apakah ini baik untuk saya atau tidak baik bagi saya. Tetapi berbeda kalau mengikuti kehendak orang lain. Orang lain tidak kenal kemampuan kita. Dan saat orang lain memerintahkan sesuatu, mungkin orang itu tidak terlebih dahulu mempertimbangkannya. Dan inilah yang seringkali membuat kita merasa berat untuk menjalani sesuatu yang tidak berasal dari diri kita sendiri. Tetapi bacaan kita pagi ini di bawah tema mengatakan ya terhadap kehendak Tuhan, atau menjawab ya pada kehendak Tuhan. Mudah masuk kalau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu ini sesuatu yang potong mau bilang mudah cu, sonde terlalu mudah. Mau bilang sonde mudah, terus takut dengan Tuhan, jadi diam-diam sonde kasih jawaban apa-apa. Mengatakan ya kepada kehendak Allah itu tidak selalu mudah. Karena kadang-kadang Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Kadang-kadang Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar akal sehatnya manusia. Seperti Abraham, ketika dia diminta untuk mempersembahkan Ishak, anak sematawayang. Kalau potong pikir anak 2, 3, potong persembahkan 1 saja, potong hati masih berat. Apalagi mempersembahkan anak sematawayang, anak yang 1 biji saja. Sulit bagi orang atau sulit bagi manusia pada umumnya untuk mengatakan ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham. Selain itu juga Musa diminta untuk membawa bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, yang secara manusia kita berpikir bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita mau menyeberangi laut ya dengan keputusan akhir kapan? Perahu motor. Kalau berenang juga ontong-ontong sampai tengah jalan potong sudah bisa. Tetapi Allah meminta Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dan menyeberang melewati laut Teberau. Ayub diminta untuk taat dan setia walaupun dia kehilangan semua yang dia miliki. Allah kadang-kadang meminta sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah jika tidak dilandasi iman lebih besar kepada Allah. 3 tokoh Alkitab ini tidak mungkin melakukan apa yang Allah inginkan jika mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Mereka akan sulit melakukan hal demikian kalau mereka tidak memiliki keintiman dengan Allah. Karena itu, kedekatan dengan Allah juga dapat mempengaruhi bagaimana cara kita mengambil sebuah keputusan. Hati-hati, jangan sampai kita lebih memiliki hubungan yang baik dengan manusia daripada Allah, sehingga kita lebih mudah mengatakan ya kepada manusia daripada mudah mengatakan ya kepada Allah. Kekasih Tuhan, bacaan kita pagi ini dari Injil Lukas. Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberitahukan tentang rencana Allah, hendak memakai Maria sebagai saluran berkat untuk mengandung dan melahirkan Yesus
yang maha tinggi. Saat malaikat Gabriel datang dan menyampaikan pesan itu kepada Maria, tentunya Maria pasti mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini. Pasti Maria mengatakan bahwa bagaimana mungkin saya mengandung, sedangkan saya adalah perempuan yang belum bersuami atau belum menikah. Maria juga pasti berkata bahwa bagaimana mungkin saya dapat mengandung, sedangkan saya saja baru bertunangan. Bisa saja Yusuf meninggalkan saya karena bisa saja Yusuf meninggalkan saya dengan alasan bahwa saya mengkhianati kesetiaan Yusuf kalau saya mengandung anak itu. Pasti Maria juga berpikir bagaimana dia punya keluarga punya perasaan. Diam-diam kaget saya mengandung. Pasti keluarga juga terpukul. Dan mungkin dalam lingkungan sosial juga Maria dapat dicap sebagai perempuan yang tidak baik. Bahkan dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan yang hamil di luar nikah harus dirajam sampai mati dengan batu. Pada titik ini, Maria belajar berserah kepada Tuhan. Apapun risiko yang dia harus terima, ia tetap mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Maria tetap mengatakan ya kepada apa maunya Tuhan kepada dirinya. Maria memilih untuk menundukkan kehendak pribadinya sendiri di bawah kehendak Tuhan. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-38 di situ Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sedang berada di minggu Advent yang keempat, dan kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perayaan hari Natal atau hari kelahiran Yesus Kristus. Sehingga bacaan pagi ini memberikan beberapa pesan penting bagi kita. Yang pertama, Allah dapat memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Allah dapat memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Kalau kita melihat dalam tradisi Yahudi, mereka sangat terkenal dengan budaya patriarki. Setiap hal tentang perempuan akan sangat diremehkan. Perempuan tidak dianggap penting dalam lingkungan itu. Tetapi Allah justru memakai seseorang yang dianggap rendah. Allah memakai kandungan seorang perempuan yang dipandang hina dalam lingkungan untuk melahirkan sang anak Allah yang maha tinggi. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara dunia menilai kita tidak akan pernah mempengaruhi cara Allah memakai kita. Ada amin? Bagaimana cara dunia merendahkan kita tidak akan pernah mempengaruhi bagaimana cara Allah menghargai kita. Selayaknya Maria tidak diperhatikan dalam lingkungan itu, tetapi dipakai Allah untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Perempuan, laki-laki, orang kaya, orang miskin, seorang pejabat atau seorang rakyat biasa, seorang pendeta atau seorang jemaat, semua orang layak dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Karena itu, kalau potong ada dalam lingkungan setiap hari, dalam lingkungan bermasyarakat atau dimanapun potong berada, ada yang melakukan kesalahan, jangan malu-malu untuk tegur dia, karena kita alat Tuhan. Kalau ada yang bilang togor-togor potong sama ke pendeta, potong alat Tuhan untuk menyampaikan apa kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, berikan puji dan kemuliaan
kedua, bila Tuhan memakai diri kita, mari kita belajar merendah hati dan melayani Tuhan sebagai hamba. Saya ulangi, bila Tuhan memakai diri kita, belajar rendah hati dan melayani sebagai hamba. Kita mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan kita umat manusia adalah hamba-Nya Tuhan. Seorang hamba tidak pernah mengatakan ebe pemalas kepada Sang Tuhan. Seorang hamba tidak pernah melawan dengan Sang Tuhan. Seorang hamba tidak pernah mengatakan tidak kepada apa maunya Tuhan. Kita sekarang hamba, apa yang Tuhan katakan bagi kita, terima dan jalankan itu. Karena tugas seorang hamba adalah untuk menyenangkan Sang Tuhan, bukan mendukakan hati Sang Tuhan. Pesan yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dari kisah Maria hamil tanpa dibuahi seorang laki-laki, dari kisahnya Elizabeth hamil di usia tua, atau seringkali mereka juga menganggap dia seorang perempuan yang mandul. Secara akal manusia, hal itu tidak dapat dijelaskan. Tetapi dalam iman ada yang punya jawaban, yaitu Allah mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apapun ketemu persoalan, apapun ketemu pergumulan, mari kita ingat kalimat ini. Allah mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jikalau kita mau melakukan sesuatu yang kita berpikir bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin, mari kita berteduh diri dan berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi kemampuan kepada kita untuk memaknai apa maksud Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Dalam iman, seseorang tidak akan pernah tahu kemana ia dibawa, tetapi ia terus berjalan karena ia mencintai dan ia mengenal siapa yang memimpin ia berjalan. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Hati yang murni adalah cara kita menantikan Tuhan. Firman-Nya berkata, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penampi. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan.